Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Bersama saya Adi Thomas Pau, calon guru penggerak angkatan 10 dari yang SMP Negeri 2 Ratepau, Kabupaten Toraja Utara. Pembimbing saya, fasilitator Bapak Irwan Iskandar, dan pengajar praktik Ibu Herlin Yanti. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus pada alur merdeka ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pada modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang coaching supervisi akademik yang bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain daripada itu, juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah demi meningkatkan kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada Standar Nasional Pendidikan ayat 1, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang memberdayakan, berkelanjutan, dan terarah, yaitu pendekatan coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki yaitu kehadiran penuh atau presensi, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu percakapan praobservasi dilakukan dengan percakapan coaching atau tahap perencanaan. Yang kedua, observasi atau pengamatan langsung di kelas saat guru mengajar dengan menggunakan format penilaian yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi guru atas pelaksanaan. Dan yang ketiga, pasca observasi atau tindak lanjut bertujuan untuk kepada supervisor memberikan ruang bagi guru berefleksi pada saat analisis hasil data observasi dan melalui percakapan coaching. Guru dapat menemukan sendiri area pengembangan selanjutnya. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, rasa khawatir. Awalnya saya khawatir tidak mampu memahami isi modul. Tapi setelah melewati tahapan-tahapan alur merdeka, saya sudah mulai memahami isi modul. Kedua, tertarik. Saya mulai tertarik untuk mengetahui isi modul saat masuk dalam eksplorasi konsep. Dan yang ketiga, senang dan merasa lucu. Saya merasa senang ketika mampu mempraktikkan coaching bersama teman-teman calon guru penggerak pada saat demonstrasi kontekstual. Merasa lucu ketika berlatih coaching bersama rekan satu kelompok saat eksplorasi konsep tahap 2. Berikutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang sudah baik yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dengan memperhatikan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pada alur demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, dan observer atau pengamat.
Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri terkait dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah ketika pelaksanaan coaching lebih memusatkan pikiran lagi untuk dapat mengetahui kata-kata kunci yang diucapkan coach agar pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach sehingga dapat menemukan solusi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Keterkaitan antara kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik, saya merasa pengetahuan saya mulai berkembang dengan mampu mempraktikkan coaching dengan alur Tirta, baik sebagai observer, coach, dan coaching. Dalam mempraktikkan coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir secara pribadi agar bertindak sesuai prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan, bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah apabila kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik, serta dapat mengimplementasikannya. Supervisi akademik yang selama ini dipandang sebagai kegiatan untuk mengajar atau membimbing guru atas cara-cara mengajar dalam kelas diubah menjadi lebih pada membantu guru atau rekan sejawat untuk belajar daripada mengajarinya agar dapat memaksimalkan kinerjanya. Selain itu, kegiatan supervisi akademik harus dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, observasi dalam kelas, dan pasca observasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Salah satu pengaruh besar coaching supervisi akademik adalah terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika coaching supervisi akademik secara terstruktur dilakukan di sekolah, maka guru secara sadar akan memaksimalkan kinerja dan berusaha menggali potensi yang ada pada diri masing-masing, yang memunculkan ide-ide kreatif. Kemudian dari ide-ide kreatif itu dilakukan dalam setiap proses pembelajaran dalam kelas, kemudian akan nampak perubahan, baik pada pribadi anak, kelas, dan sekolah pada umumnya. Berikutnya, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten. Tantangan di satuan pendidikan, khususnya di sekolah tempat saya mengabdi adalah belum adanya keseragaman pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik, sehingga melahirkan pemahaman lain, yaitu supervisi akademik untuk menilai cara seorang guru mengajar dalam kelas. Salah satu penyebabnya yaitu masih kurangnya pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik. Pada tingkat kabupaten, tantangan terletak pada dinas pendidikan, khususnya pada pengawas sekolah. Jika kedua unsur dalam pendidikan ini bersinergi dengan baik, maka di setiap satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah akan menerima imbas baik dari kegiatan ini, yang tentunya pemahaman tentang coaching supervisi akademik untuk peningkatan kinerja kepala sekolah, guru, dan guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif yang dapat dilakukan di sekolah adalah sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait pemahaman coaching dalam supervisi akademik yang dapat dilakukan di awal semester, tepatnya rapat program kerja tahunan. Penyebaran pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik dilakukan oleh kepala sekolah, dibantu oleh guru penggerak dan calon guru penggerak yang telah mempelajari modul 2.3. Alternatif di tingkat kabupaten dilakukan pertama kali pada Dinas Pendidikan untuk menyamakan persepsi
tentang coaching dalam supervisi akademik dari kepala dinas dibantu fasilitator atau pengajar praktik, guru, penggerak kepada seluruh pengawas sekolah baik tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP. Poin yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Pada semester lalu, saya disupervisi oleh salah satu guru senior atas perintah kepala sekolah dalam rangka membuat RHK di PMM. Tetapi pelaksanaannya hanya sebatas menjalankan perintah dari kepala sekolah saja. Kemudian saya menanyakan kepada rekan guru lainnya. Ternyata sama halnya dengan yang saya alami, yaitu supervisi dilakukan tanpa tahapan pra-supervisi untuk menentukan tujuan dan hal yang akan disupervisi. Kemudian setelah observasi dalam kelas, tidak ada percakapan pasca observasi untuk mengetahui hasil dari tujuan pada akhirnya diarahkan untuk mengisi perbaikan di PMM. Penerapan di masa mendatang. Penerapan coaching dalam supervisi akademik dengan mengacu pada prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi haruslah dilakukan di setiap satuan pendidikan agar menjadi salah satu program sekolah yang tertuang dalam program kerja tahunan. Dengan jalan dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada awal semester untuk semua mata pelajaran. Hal ini dapat mendukung kompetensi semua guru yang berdampak pada keberpihakan pada murid. Selanjutnya, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan cara mengelompokkan murid berdasarkan kebutuhan belajarnya, agar segala kekuatan kodrat atau potensi yang dimiliki dapat dikembangkan. Pembelajaran diferensiasi dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada modul 2.2, kompetensi sosial emosional terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dapat diajarkan dalam bentuk eksplisit atau berbentuk ekstrakurikuler dan yang terintegrasi dalam modul ajar. Terdapat teknik pengembangan diri, yaitu STOP dan mindfulness, yang baik dilakukan dalam proses pembelajaran ketika murid mungkin merasa jenuh atau keadaan yang lain. Yang terakhir, yaitu informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Manfaat sumber visi akademik. Supervisi akademik merupakan bagian penting dari keberhasilan pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu sekaligus memastikan bahwa para guru selalu mengikuti perubahan dalam sistem pendidikan. Namun, apa saja manfaat utama dari supervisi akademik? Supervisi akademik membutuhkan waktu dan upaya untuk merencanakan dan melaksanakannya, namun hasilnya sangat sepadan. Para guru tidak hanya akan mendapatkan kejelasan dalam praktik mengajar mereka dan pemahaman yang lebih luas tentang bidang konten mereka, tetapi mereka juga akan mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menjadi pendidik yang efektif. Ini saya ambil dari halaman blog https://www.kuiper.com/id/manfaat supervisi akademik bagi guru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih, semoga memberi manfaat bagi kita semuanya. Wassalam.